Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih dalam kondisi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam kondisi mampu untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah merupakan nikmat yang selayaknya, yang seharusnya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebelumnya kita telah membahas yaitu bab uquqil walidaini, bab pembahasan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Dan hadis terakhir jemaah sekalian yang telah kita baca sebelumnya yaitu adalah hadis yang ke-16 ya. Sebelumnya kita sebutkan ya, terjemahnya agak kurang tepat ya pada kesempatan sebelumnya. Yaitu adalah kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umar an Warrad katibil Mughirah ibn Syu'bah qala kataba Muawiyatu ilal Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa amla alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kathratis su'ali wa idha'atil mali wa an qila wa qal. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdul Malik ibn Umar dari Warrad, yaitu juru tulis Mughirah bin Syu'bah ya. Warrad adalah juru tulis Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan, yakni Warrad mengatakan, kataba Muawiyatu ilal Mughirah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Yang mana isi surat tersebut adalah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah kepadaku, ya, kirimkan surat kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad pun mengatakan, seorang juru tulis Mughirah bin Syu'bah, fa'amla alayya wa katabtu biyadayya. Maka Mughirah pun mendiktekan kepadaku dan aku pun menulis dengan tanganku. Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al. Isi yang aku tulis tersebut adalah ya, yang didiktekan oleh Mughirah ya. Isi surat itu adalah inni sami'tuhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an kathratis su'al. Beliau melarang dari banyak bertanya, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta, wa an qila wa qal, dan dari katanya dan katanya ya. Jadi ini adalah terjemah yang tepat jemaah sekalian, karena sebelumnya ya saya agak kesulitan untuk menentukan dhamirnya ya. Jadi ini insyaallah yang tepat. Dan hadis ini jemaah sekalian
Di dalam versi lain diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan haddatsana Sa'ad ibn Hafs, haddatsana Syaiban an Mansur anil Musayyab an Warrad anil Mughirah ibn Syu'bah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atul mal. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Sa'ad ibn Hafs, telah mengajarkan kepada kami Syaiban ya, dari Hafs ya, telah mengajarkan kepada kami Sa'ad ibn Hafs, telah mengajarkan kepada kami Syaiban dari Mansur, dari Musayyab, dari Warrad, dari Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, wa man'an wahat, dan juga beliau melarang ya, sesungguhnya Allah mengharamkan man'an wahat. Telah kita jelaskan man'an wahat itu pada kesempatan sebelumnya. Kemudian wa'dal banat, dan juga membunuh atau mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Wa karihalakum qila wa qal, dan Allah membenci bagi kalian qila wa qal, ini katanya dan katanya. Wa kasratas su'al, dan juga banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini telah kita jelaskan tentang pembahasan itu di kesempatan sebelumnya. Maka sekarang jemaah sekalian kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab yang ke-8. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab la'nillahi man la'ana walidayhi. Bab pembahasan tentang laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka ini adalah yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bab pembahasan tentang laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr ibn Mazruq qala akhbarana Syu'bah atau Syu'bah ya, akhbarana Syu'bah anil Qasim ibn Abi Bazzah an Abi Tufail qala su'ila alayya hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafatan. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa illa ma fi qirabi sayfi. Thumma akhraja sahifatan fa idza fiha maktubun la'anallahu man dhabaha li ghairillahi la'anallahu man saraqa manaral ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdithan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Amr ibn Marzuq. Dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qasim bin Abi Bazzah dari Abi Tufail. Dia mengatakan su'ila alayya, atau Ali di sini ya. Ali ditanya, ya, Ali ditanya, su'ila Ali. Su'ila Ali. Ali ditanya, hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafatan? Apakah Nabi telah mengkhususkan kepada kalian sesuatu yang beliau tidak mengkhususkannya kepada manusia yang lain? Artinya, apakah Nabi SAW telah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak beliau berikan kepada yang lain? Qala, ya, maka Ali menjawab, ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihin nasa illa ma fi qirabi sayfi. Kata beliau, Rasulullah SAW tidaklah mengkhususkan kepada kami dengan sesuatu yang tidak beliau khususkan kepada yang lain.
Artinya Rasulullah SAW tidaklah pernah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali sesuatu yang ada di dalam sarung pedangku ini. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika itu memberikan sesuatu khusus. Dan di situ diterangkan dalam hadis ini, ya, kata Ali, illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku ini. Summa akhraja sahifatan, kemudian beliau pun mengeluarkan suatu lembaran. Ya, beliau mengeluarkan sejenis surat seperti itu, ya. Fa idza fiha maktubun, ternyata di dalamnya itu tertulis, ya, isi dari surat atau lembaran tersebut adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih lalu diserahkan kepada selain Allah atau berkurban, ya, untuk selain Allah. La'anallahu man saraqa manaral ardi. Allah melaknat siapapun yang merubah tanda-tanda batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat siapapun yang melindungi atau ridha kepada orang yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama. Ya. Maka inilah jamaah sekalian, di antara nasihat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu an. Yaitu yang pertama yang disampaikan di dalam surat yang dikeluarkan tadi itu, ya, atau lembaran yang isinya itu tadi, ya, yaitu adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih binatang lalu diserahkan kepada selain Allah. Maka ini adalah yang pertama yang tertulis di dalam lembaran tadi itu. Dan ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah melaknat siapapun yang menyembelih binatang sebagai bentuk peribadatan taqarrub kepada selain Allah. Ini adalah merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan merupakan dosa besar. Dan juga jemaah sekalian, para ulama menjelaskan bahwa berkurban atau menyembelih binatang, ya, menyembelih binatang itu terbagi menjadi 3 macam. Para ulama menjelaskan bahwasanya menyembelih binatang itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adalah menyembelih yang disyariatkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah menyembelih yang sifatnya, yang hukumnya mubah. Dan yang ketiga adalah menyembelih yang sifatnya adalah syirik. Jadi 3 pembagian ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang macam-macam menyembelih. Pertama adalah menyembelih yang disyariatkan, kemudian kedua yaitu menyembelih yang hukumnya adalah mubah, dan yang ketiga yaitu menyembelih yang hukumnya adalah syirik. Adapun menyembelih yang sifatnya atau yang hukumnya adalah masyru', disyariatkan di dalam agama kita ini, maka banyak sekali. Di antaranya adalah seperti berkurban, al-udhiyah. Jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya berkurban di dalam agama kita ini di bulan Dzulhijjah, ya, Idul Adha, ya, dan juga hari-hari tasyrik, yang menyembelih kurban pada saat itu, maka itu adalah masyru'. Dianjurkan di dalam agama kita ini. Yang hendaknya bagi kita yang mampu maka melaksanakannya, ya. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang menjelaskan bahwasanya karena saking disyariatkannya kurban ini adalah orang yang tidak mampu hendaknya berhutang. Ini menurut sebagian ulama karena saking besarnya syariat kurban ini. Karena kurban ini adalah merupakan syiar di dalam Islam. Dan juga misalnya termasuk menyembelih yang disyariatkan yaitu adalah menyembelih binatang untuk akikah. Ya, menyembelih binatang untuk akikah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan akikah untuk Hasan dan Husain.
Dan juga belum lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan akikah. Kemudian juga termasuk menyembelih yang disyariatkan yaitu adalah menyembelih binatang ya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga masyru'. Misalnya kita ya ketika memiliki keluasan harta, kita misalnya menyembelih atau membeli hewan ya, membeli sapi atau misalnya membeli kambing ya. Kita sembelih kemudian kita sedekahkan kepada orang lain. Dagingnya misalnya kita hadiahkan kepada orang lain, maka ini masyru'. Disyariatkan apabila kita mampu untuk melakukannya, dan tentu ini adalah merupakan ibadah yang mulia dan berpahala. Kemudian juga termasuk menyembelih binatang yang sifatnya ini masyru', yaitu adalah menyembelih binatang untuk menghormati tamu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan tamunya. Maka apabila seseorang dia ingin memuliakan tamunya dengan menyembelih hewan misalnya ya untuk menjamu tamunya ini, maka ini adalah merupakan sesuatu yang mulia. Dan ini juga adalah merupakan tradisi para nabi dahulu. Ya, para nabi dahulu di antara tradisi mereka adalah menyambut tamu-tamu mereka dengan menyembelih binatang ya, lalu dagingnya untuk menjamu mereka. Maka ini mulia. Misalnya jamaah sekalian, kalau seandainya kita tidak bisa menyembelih hewan-hewan yang besar misalnya ya, kalau seandainya di rumah kita misal ada ayam ya, misalnya kita kedatangan tamu misalnya dari luar kota, kemudian datang ke rumah kita dan kita misalnya memiliki ayam. Kalau misalnya kambing kita nggak mampu untuk beli misalnya, dan juga kita tidak punya, yang ada adalah ayam misalnya, maka silahkan kita sembelih ya ayam tersebut, kemudian kita gunakan ya dagingnya untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Maka ini adalah mulia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan juga misalnya termasuk menyembelih yang sifatnya syar'i masyru', yaitu adalah menyembelih binatang untuk walimah. Ya, menyembelih binatang untuk walimah. Ketika seorang menikah misalnya, maka disyariatkan untuk melakukan walimah, menyembelih binatang kemudian diserahkan kepada hadirin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aulim walau bisyat." Hendaknya engkau lakukan walimah meskipun dengan seekor kambing. Maka ini adalah mulia, dan tentu ini adalah bagi orang yang mudah untuk melakukannya. Namun kalau seandainya seseorang misalnya dia tidak mampu, ya, yang dia mampu misalnya hanya membuat kue misalnya ya, beli nasi bungkus saja misalnya, mampunya seperti itu, maka ini pun juga tidak masalah. Ya. Namun intinya adalah ketika seseorang mampu, kemudian dia ingin melakukan walimah untuk pernikahannya dan dia menyembelih binatang, ya, maka ini adalah mulia. Sesuatu yang memang disyariatkan di dalam agama kita ini. Makanya adalah yang pertama jemaah sekalian, yaitu menyembelih yang masyru'. Kemudian ada yang kedua, yaitu adalah menyembelih yang hukumnya mubah-mubah saja. Bagaimana yang mubah ini? Ya, boleh-boleh saja seseorang ya, dia ini menyembelih ya, di saat itu. Yaitu diantaranya adalah ketika seseorang itu menjadi tukang jagal. Ya, misalnya dia menyembelih binatang, ya, kemudian juga binatang ini nanti dagingnya dijual. Ya, maka ini mubah-mubah saja, tidak ada masalah. Karena ada seorang memang pekerjaannya itu adalah sebagai tukang jagal misalnya, maka ini juga mubah, boleh bagi dia untuk menyembelih binatang tersebut. Misalnya menyembelih sapi ya, biasanya kalau di negeri kita ini. Kalau onta mungkin belum kita jumpai. Tapi kalau misalnya seseorang menjadi tukang jagal, ya, yang mana dia ini tukang menyembelih, misalnya menyembelih hewan, yang mana dagingnya nanti untuk dijual, maka itu adalah hukumnya mubah, tidak ada masalah. Dan ingat bahwasanya perkara-perkara mubah itu kalau diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga bernilai ibadah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Amalan itu selalu diiringi dengan niat, dan orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang misalnya menyembelih binatang, meskipun itu adalah profesi untuk mencari nafkah, misalnya sebagai tukang jagal seperti ini, ya, dan dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menjalankan kewajiban yaitu menafkahi keluarga, maka ini juga merupakan ibadah.
Ya, jadi di sini yang membedakan adalah niatnya. Kalau seandainya seseorang tidak niat ibadah, misalnya hanya menyembelih seperti biasa, misalnya untuk dimakan, misalnya juga termasuk ya, nyembelih binatang untuk dimakan, maka ini hukumnya adalah mubah-mubah saja. Ya, mubah-mubah saja. Namun kalau seandainya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun juga akan memperoleh pahala karena niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk ibadah, maka itu pun juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berpahala. Dan ini panjang jemaah sekalian kalau kita jelaskan tentang hadis masalah niat itu ya. Bahkan kita nyapu-nyapu saja di rumah ya, bersih-bersih jendela misalnya ya. Kalau seandainya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah ya, karena untuk menjaga kebersihan ya misalnya, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan senang dengan yang indah-indah ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik-baik ya. Sehingga ketika di rumah dia nyapu misalnya, membersihkan ya, tempat ibadah dia dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi itu, maka ini pun juga berpahala. Ini panjang kalau kita jelaskan masalah tentang niat itu. Insyaallah pada kesempatan lain kita bahas masalah itu. Yang intinya jemaah sekalian ya, menyembelih diantaranya ada yang mubah ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menyembelih yang hukumnya adalah syirik. Bagaimana yang menyembelih yang sifatnya ini syirik? Yaitu adalah ketika seseorang menyembelih binatang sebagai bentuk kurban ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah termasuk perbuatan syirik. Maka ingatlah bahwasanya syirik ini adalah termasuk dosa besar, dan apabila pelakunya itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya ini diancam kekal di dalam neraka. Maka ini berbahaya. Ketika seseorang misalnya menyembelih binatang lalu diserahkan untuk jin, bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena takut kepada jin tersebut, karena merendah dan mengagungkan jin, maka ini adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kurban itu adalah merupakan ibadah, sehingga haruslah kurban itu adalah merupakan ibadah, sehingga kurban itu haruslah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 162, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka ini menunjukkan bahwasanya kurban itu haruslah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia itu adalah merupakan ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Yang apabila seseorang ya, berkurban, menyembelih binatang lalu diserahkan kepada selain Allah sebagai bentuk taqarrub, pengagungan dan merendahkan diri di hadapan selain Allah, maka ini adalah merupakan perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapapun yang menyembelih binatang lalu diserahkan kepada selain Allah. Nah, ini adalah termasuk dosa besar dan bahkan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam lembaran tadi itu, yaitu la'anallahu man saraqa manaral ardi. Allah melaknat siapapun yang merubah tanda-tanda batas tanah. Allah melaknat siapapun yang merubah tanda-tanda batas tanah. Jadi misalnya jemaah sekalian, seseorang memiliki sebidang tanah. Seorang memiliki sebidang tanah. Kemudian habis itu batasnya ini digeser supaya tanahnya dia lebih luas, misalnya. Maka ini adalah termasuk perbuatan yang dilaknat ketika seseorang merubah batas tanah tersebut. Dan ini adalah tentu termasuk dosa besar, bahkan sampai-sampai di dalam hadis, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina." Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka akan dikalungkan kepadanya kelak pada hari kiamat 7 lapis bumi. Jadi seorang kalau seandainya dia ini mengambil tanah milik orang lain, seperti dengan menggeser tadi itu, menggeser batas tanahnya tadi jamaah sekalian, dia ambil dengan cara zalim, secara zalim. Pelakunya, dia ini melakukannya dengan sengaja. Dan orang ini, orang yang diambil tanahnya tadi itu, jadi zalimi, terzalimi dia ini. Tidak ridho dia. Dia tidak rela haknya tersebut diambil. Namun orang ini, ya, sengaja mengambilnya dengan menggeser batas tanahnya tadi misalnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah milik orang lain, maka akan dikalungkan kepadanya kelak pada hari kiamat 7 lapis bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, kalau kita membahas tentang masalah menggeser batas tanah seperti ini, ya, mengambil tanah milik orang lain meskipun hanya sejengkal, ya, dengan menggeser batas tanahnya tadi itu, maka hukumannya adalah sangat berat kelak pada hari kiamat. Hukumannya sangat berat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari hadis tadi itu, bahwasanya akan dikalungkan kepadanya kelak pada hari kiamat 7 lapis bumi. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah Allah akan paksa dia kelak pada hari kiamat untuk memindah tanah yang dia ambil secara zalim tersebut, supaya dia pindahkan menuju padang mahsyar. Bayangkan jemaah sekalian, padang mahsyar adalah merupakan tempat yang mana manusia dalam kondisi payah, dalam kondisi dia tidak berbusana, dalam kondisi dia tidak beralas kaki, kemudian dalam kondisi berkeringat, berdesakan dengan orang lain, kemudian matahari didekatkan dengan kepala, panas, penuh dengan kesusahan. Namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang yang telah berbuat zalim ini untuk memindah tanah yang telah dia ambil secara zalim tersebut menuju padang mahsyar. Bagaimana beratnya? Sedangkan dia dalam kondisi susah seperti itu, dia dipaksa untuk memindah tanah tersebut. Ingat, yang dia zalimi tadi itu adalah sejengkal. Lalu bagaimana kalau seandainya lebih dari itu? Ingat, sejengkal di sini jemaah sekalian, itu hanya bagian atas saja. Karena seseorang ketika mengambil sejengkal di atas, maka 7 lapis bawah, ya, 7 lapis bumi ke bawah ini, 7 lapis ke bawah itu, maka sama saja dia telah mengambilnya juga. Dia telah berbuat zalim sejengkal dari atas, namun dia telah mengambil juga 7 lapis tanah ke bawah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari dikalungkan kelak padanya pada hari kiamat, dikalungkan kepada pelakunya ini pada hari kiamat 7 lapis bumi, yaitu adalah ketika dia pindahkan ke padang mahsyar, Allah kalungkan tanah tersebut di lehernya. Allah kalungkan, ya, tanah yang telah dia ambil itu di leher dia. Setelah dia kumpulkan tanah tadi itu, dia bawa ke padang mahsyar. Lalu bagaimana dengan 7 lapis bumi tadi itu? Dikalungkan di lehernya, apakah bisa muat lehernya itu? Maka mereka mengatakan, ya, kata ulama ini, bahwasanya leher pelakunya ini nanti akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu sendiri bahwasanya penghuni neraka, ya, penghuni neraka itu mereka badannya dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya azabnya itu semakin berat. Semakin terasa berat bagi dia. Panasnya api neraka agar semakin terasa panas bagi dia. Sehingga dalam hadis dijelaskan bahwasanya giginya saja itu seperti bukit. Gigi penduduk neraka itu seperti bukit. Sehingga jemaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala mengalungkan tanah yang dia ambil tadi, yang diambil oleh orang ini tadi di lehernya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala buat lehernya itu besar seperti kondisi penduduk neraka itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya maksud Allah Subhanahu wa taala kalungkan 7 lapis bumi ini di leher orang yang berbuat zalim ini. Kata mereka maksudnya adalah orang ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 7 lapis bumi. Maka pada saat itu lehernya itu akan diliputi oleh bumi tersebut. Jadi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya maksud dari Allah Subhanahu wa taala kalungkan kepadanya 7 lapis bumi itu adalah orangnya ini, pelakunya ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke 7 lapis bumi. Sehingga ketika itu dia lehernya ini akan diliputi oleh tanah yang telah dia ambil secara zalim tersebut. Dan bahkan di dalam suatu hadis disebutkan, hadis ini dikatakan marfu kepada Nabi SAW dari hadis Ya'la bin Murrah. Dalam hadis tersebut dikatakan ayyuma rajulun zalama shibran minal ardi kallafahu Allahu an yahfirahu hatta yablugha akhir sab'i aradina summa yutawwiqahu yaumal qiyamati hatta yuqda bainan nas. Dalam hadis itu dikatakan siapapun yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah milik orang lain, niscaya Allah akan paksa dia kelak pada hari kiamat untuk menggali tanah tersebut sampai ke 7 lapis bumi. Kemudian Allah kalungkan di leher pelakunya ini. Allah kalungkan pada pelakunya ini sampai diputuskanlah peradilan manusia. Ini dalam hadis yang lain. Bayangkan jemaah sekalian, dia dalam kondisi payah seperti itu, ya, di akhirat. Kemudian Allah paksa dia untuk menggali tanah yang telah dia ambil tadi itu sampai 7 lapis ke bawah. 7 lapis bumi ke bawah. Bagaimana kita bayangkan ketika kita misalnya menggali sumur, ya, ketika misalnya kita membuat pondasi, ya, pondasi rumah kita, yang itu cuma berapa meter saja, itu capeknya sudah seperti itu, jemaah. Misalnya kita yang nguli, ya, yang punya pekerjaan kuli bangunan, ya, saya dulu juga pernah nguli, ya, di bawah terik matahari, nyangkul, bikin pondasi, ya, meratakan tanah, itu luar biasa capeknya. Itu tidak sampai beberapa meter, tidak sampai 5 meter ke bawah. Itu sudah capeknya luar biasa. Butuh minum, kering tenggorokan rasanya, capek badan, ya. Kemudian setelah itu kita karena tidak terbiasa sampai sakit, ya. Berat. Yang sebenarnya itu tidak terlalu dalam yang kita gali itu. Dan itu pun cuma sehari, jemaah. Sudah seperti itu capeknya. Lalu bagaimana ketika seseorang dipaksa untuk menggali bumi ini sampai 7 lapis bumi ke bawah, ya. Sampai 7 lapis ke bawah. Berat. Ini padahal yang dia ambil hanyalah 1 jengkal saja. Lalu bagaimana kalau seandainya sampai 1 hektar? Bagaimana kalau seandainya sampai ratusan hektar? Dia zalim. Diambil milik, ya, saudaranya dengan cara zalim. Maka itu lebih berat. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis ini dimarfukan kepada Nabi SAW, hadis dari Hakam bin Harits As-Sulami. Man akhadha min tariqil muslimina shibran jaa yaumal qiyamati yahmiluhu min sab'i aradina. Dalam hadis itu dikatakan siapapun yang mengambil dari jalan kaum muslimin sejengkal saja, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi memikulnya dari 7 lapis bumi. Ini diantara azab yang lain. Orang ini memikulnya, ya, memikul tanah yang telah dia ambil secara zalim tersebut dari 7 lapis bumi. Bagaimana jemaah sekalian? Kita bayangkan kalau seandainya kita membawa, ya,
bahan yang berat misalnya, yang misalnya cuma 20 kilo saja, itu beratnya sudah seperti itu. Bagaimana kalau 50 kilo? Beratnya lebih tambah lagi. Ya. Bagaimana kalau seandainya sampai 7 lapis bumi dia pikul? Berat. Lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Nah, jamaah sekalian, dari sekian hadis yang kita baca ini, jamaah sekalian, dari sekian hadis yang kita baca ini, karena hukuman yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang mengambil tanah milik orang lain meskipun hanya sejengkal atau menggeser batasnya, ya meskipun hanya sejengkal, hukumannya berbeda-beda sebagaimana dalam hadis tadi itu. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan kemungkinan dari sekian hadis itu maksudnya adalah pelakunya itu mendapatkan azab yang beragam. Artinya jamaah sekalian, satu orang berbuat zalim dengan mengambil tanah milik orang lain tadi itu, menggeser batasnya misalnya, diambil sejengkal, maka jamaah sekalian hukumannya bagi pelakunya ini beragam. Ada kalanya dia ini, ya seperti tadi itu, diperintahkan untuk memindah menuju padang mahsyar. Ada kalanya di situ memang dikalungkan di lehernya karena lehernya dibuat besar. Ada kalanya kemudian dia itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam 7 lapis bumi. Kemudian Allah paksa juga dia itu untuk menggalinya. Dan juga Allah perintahkan dia untuk memikulnya. Jadi satu orang mendapatkan sekian azab. Dan ada kemungkinan yang lain, maksud dari sekian hadis yang kita sebutkan tadi itu maksudnya adalah azab ini bagi masing-masing orang. Artinya jemaah sekalian, maksudnya adalah ada kalanya orang terkadang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara disuruh untuk memindah menuju padang mahsyar. Orang lain ada yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikulnya. Ada juga orang yang lain Allah tenggelamkan dia ke dalam 7 lapis bumi. Ada yang lain Allah perintahkan untuk menggalinya. Jadi menurut pendapat ini artinya ada kemungkinan yang lain, ya. Maksud dari sekian hadis itu maksudnya adalah di sini orang yang mendapatkan azab dalam hal ini, ini mengambil batas tanah itu berbeda-beda, tergantung dengan besarnya kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia. Semakin besar kezaliman yang dia lakukan di dunia, maka hukumannya semakin berat. Makanya beragam. Ada yang disuruh mindah, ada yang disuruh gali, ada yang ditenggelamkan, dan seterusnya. Ada yang disuruh mikul, ya. Dan seterusnya. Di orang beda-beda bergantung dengan besarnya kezaliman yang dia lakukan ketika di bumi ini. Tapi ingat jemaah sekalian, dalam hadis tadi itu cuma dijelaskan tadi, ya, dalam hadis tadi dijelaskan orang ini berbuat zalim cuma mengambil sejengkal tanah, menggeser sejengkal saja, yang seolah-olah menurut kita itu apa sih? Hanya seperti itu saja, kecil, sedikit, kok sampai azabnya seperti itu? Ulama menjelaskan bahwasanya orang yang memiliki sejengkal tanah di atas ini jamaah sekalian, maka dia juga memiliki 7 lapis bumi ke bawah. Jadi ingat, orang yang memiliki sejengkal tanah di atas, ya, maka 7 lapis ke bawah itu adalah milik dia juga. Makanya tidak boleh seseorang misalnya membuat gali, ya, membuat lubang, kemudian lubangnya itu dia bengkokkan ke tanah milik orang lain, di bawah tanah milik orang lain. Tidak boleh. Haram. Misalnya kadang kita, ya, buat paralon, masang paralon misalnya, masang paralon untuk kamar mandi kita misalnya, kemudian lewat di bawah tanah milik orang lain tanpa izin dari pemilik tanah tersebut, maka ini zalim. Atau misalnya, ya, benda-benda yang kita miliki misalnya, ya, kita tusukkan misalnya dari tanah kita kemudian masuk ke tanah milik orang lain, maka ini adalah zalim. Kadang misalnya jamaah sekalian, kalau seandainya kita punya pohon, ya, kadang itu sampai akarnya itu menjorok ke tanah milik orang lain, maka kita harus izin. Kalau tidak diizinkan, maka harus kita potong akar tersebut.
dan seterusnya ya. Karena seseorang yang memiliki sejengkal tanah saja dari atas, maka dia telah memiliki 7 lapis ke bawah. Makanya kita kalau membuat peceren ya, misalnya ya, itu lubang-lubang seperti itu, selokan itu harus izin dulu kepada pemilik tanah ya. Kalau memang kita butuh melewatkan di tanah milik orang lain, harus izin. Kalau tidak, maka ini adalah zalim, dosa besar. Kemudian juga ulama menjelaskan, seorang yang memiliki sejengkal saja, sebidang tanah, meskipun hanya sejengkal jemaah sekalian, 7 lapis ke bawah miliknya dia. Maka apa yang ada di dalam tanah tersebut adalah juga milik dia. Tidak boleh kita ambil secara zalim, tanpa izin, gak boleh. Misalnya kata para ulama, di dalam tanah itu kan isinya banyak. Misalnya yaitu adalah batu, gak boleh kita ambil sembarangan, kita jual misalnya. Ngambilnya di mana? Dari tanah milik orang lain, tidak boleh. Atau misalnya di dalam tanah itu ada besi, tidak boleh, itu adalah miliknya pemilik tanah ya. Dan juga misalnya asul syajar, bongkahan pohon misalnya, tidak boleh kita ambil. Misalnya ketika diambil oleh seseorang, tanya, kamu dapat dari mana? Dari tanahnya fulan. Kenapa kamu ambil? Karena ini bukan milik dia, karena bukan dia yang nanam, karena bukan dia yang naruh, saya nemu. Gak boleh jemaah. Batu, besi, ya, emas mungkin. Ya, misalnya, karena kadang bisa dijadikan tambang kan tanah itu. Atau misalnya bongkahan pohon yang ada di dalam tanah tersebut. Maka ini tidak boleh diambil dari tanah milik orang lain kecuali setelah mendapatkan izin dari pemilik tanah. Karena seseorang yang memiliki tanah meskipun sejengkal dari atas, maka itu 7 lapis ke bawah adalah milik dia, dan isinya pun juga milik dia. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, seseorang yang memiliki tanah meskipun sejengkal jemaah sekalian, dia juga memiliki kuasa ke atasnya, sampai ke langit. Jadi 7 lapis ke atas itu, ya 7 lapis langit, ya ke atas itu adalah juga kuasa dia. Jadi ingat ini, seorang punya tanah, meskipun cuma sejengkal ya mas kalian, semeter, 2 meter misalnya, dia punya 7 lapis ke bawah, milik dia itu semua, dan juga ke atas sampai ke langit. Itu juga adalah kuasa dia, kuasa pemilik tanah. Sehingga seseorang tidak boleh misalnya membuat atap rumahnya dia itu kemudian memanjang sampai ke tanah milik orang lain. Zalim ini, tidak boleh. Misalnya atapnya itu dibuat panjang ya, sampai menjorok ke tanah milik orang lain, maka ini zalim. Tidak boleh tanpa seizin pemilik tanah. Atau misalnya kita punya pohon, kita memiliki pohon misalnya, kemudian misalnya dahannya ini menjorok ke tanah milik orang lain tanpa seizin dari pemilik tanah, maka ini zalim, haram, tidak boleh. Kata para ulama, ada kalanya pemilik pohon ini memotongnya atau menekuknya, ya, ditekuk sampai tidak mengganggu di atas tanah milik orang lain tersebut. Karena pemilik tanah ini juga memiliki ke atas. Kalau seandainya dia maksa untuk masang seperti itu, maka ini adalah perbuatan zalim. Tidak dibolehkan. Kecuali dia mendapatkan izin ya, dari pemilik tanah. Bahkan sampai ulama mengatakan harus bayar. Dan juga pemilik tanah berhak untuk meminta bayaran. Karena ini sama seperti sewa. Kalau misalnya pemilik tanah tidak ridho, dan dia ridho kalau seandainya dibayar, harus bayar. Orang yang punya pohon tadi itu, yang menjorok ke dahannya, menjorok ke tanahnya dia, harus bayar, maka harus bayar. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya bayarnya itu dengan buahnya misalnya, boleh. Jadi misalnya tidak punya uang, ya sudah, buahnya saja nanti yang menjorok ke tanahmu ambil. Pemilik tanah misalnya ridho, maka ini boleh. Asalkan pemilik tanah ridho. Ini menurut sebagian ulama.
Jadi itu jamaah sekalian tentang zalimnya menggeser atau merubah batas tanah meskipun hanya sejengkal. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Ini jemaah sekalian termasuk dosa besar, yaitu melaknat kedua orang tua. Bahkan di dalam suatu hadis yang lain jemaah sekalian, dalam hadis yang lain misalnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar di atas dosa besar. Kemudian ada yang bertanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu melaknat kedua orang tuanya? Artinya jamaah sekalian, di kalangan para sahabat, seorang anak melaknat orang tuanya maka itu adalah sesuatu yang aneh. Karena orang-orang yang istiqomah dalam agamanya tidak mungkin melakukan yang demikian. Dan ini adalah sesuatu yang aneh sekali. Kalau seandainya ada orang, ya, seorang anak melaknat orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kata Nabi SAW, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapak orang yang mencela tadi itu. Dia mencela ibunya sehingga dia pun juga mencela ibunya. Artinya tidak langsung sang anak ini jamaah sekalian melaknat atau mencaci maki dan mencela bapak atau orang tuanya, tetapi dia ini melaknat orang lain, melaknat bapaknya orang lain. Anaknya orang itu melaknat bapaknya dia. Jadi gara-gara perbuatan dia ini sehingga bapaknya dia dilaknat oleh orang lain. Maka itu sama saja seperti sang anak ini telah melaknat bapaknya sendiri. Karena bapaknya dilaknat oleh orang lain, atau orang tuanya dilaknat oleh orang lain gara-gara dia. Makanya kata para ulama, al-mutasabbib lahu ahkamul mubashir. Orang yang menyebabkan terjadinya sesuatu maka sama seperti pelakunya langsung. Seperti tadi itu, seorang ini melaknat bapaknya orang lain, sehingga anaknya melaknat bapaknya dia. Itu sudah dikatakan, dianggap bahwasanya sang anak ini telah melaknat bapaknya sendiri. Karena gara-gara dia inilah bapaknya dilaknat oleh orang lain. Makanya benar dikatakan oleh para ulama, al-mutasabbib lahu ahkamul mubashir. Seorang yang menyebabkan terjadinya sesuatu maka sama saja seperti dia pelakunya secara langsung. Sama seperti misalnya seseorang, misal ini ya, dia misalnya membunuh bapaknya seseorang, akhirnya anaknya orang tersebut membunuh bapaknya. Maka ini termasuk perbuatan yang gara-gara anaknya ini, ya, gara-gara sang anak ini membuat bapaknya juga dibunuh oleh orang lain misalnya. Maka ini adalah al-mutasabbib lahu ahkamul mubashir. Orang yang menyebabkan terjadinya sesuatu sama, ya, dosanya sama seperti orang yang melakukannya secara langsung, ya. Dosanya itu sama seperti orang yang melakukannya secara langsung. Dan ini faedahnya sebenarnya jemaah sekalian sangat banyak sekali dari hadis ini jemaah sekalian. Karena waktunya terbatas. Namun intinya adalah termasuk dosa besar, yaitu seseorang melaknat bapaknya orang lain yang menyebabkan anaknya orang lain itu, ya, melaknat bapaknya dia. Yang kalau seandainya seorang anak ini melaknat langsung kepada bapaknya, maka itu dosanya lebih besar lagi. Ya. Kalau gara-gara dia bapaknya dilaknat saja itu sudah merupakan dosa besar, maka apalagi sang anak ini melaknat langsung kepada orang tuanya. Yang ini adalah sesuatu yang orang-orang istiqomah di atas agamanya tidak akan melakukan hal yang demikian ini. Itu jemaah sekalian di antara faedahnya.
Kemudian yang terakhir dalam hadis tadi itu la'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat siapapun yang melindungi orang yang melakukan perkara baru di dalam agama ya, atau melakukan kerusakan di muka bumi, itu maksudnya. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam ya. Selamat berbuka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.